Halo saham mania, hari ini kita akan membahas saham properti yang porsi publiknya saya terkejut ya, gede banget di sini porsi publiknya 72%. Ini bisa berarti buruk bagi perusahaan. Karena saya lihat sih memang ini bukan perusahaan yang sempurna. Dia memiliki cash yang agak tipis, cuman dia masih laba sih, tapi labanya ini agak tipis ya marginnya. Ya, tapi ya pada umumnya perusahaan properti memang semuanya kebanyakan seperti ini sih, fundamentalnya kurang baik, tapi ini porsi publiknya benar-benar sangat buruk ya. Ya, jadi sektor properti memang sangat terdampak banget. Jadi saya mungkin agak bisa menerima lah kalau perusahaan yang di request oleh teman-teman ini porsi publiknya gede banget, karena para pemegang sahamnya terdahulu, para pengendalinya pun ya nggak mau hold lama-lama saham yang bergerak di bidang properti yang fundamentalnya nggak terlalu sehat. Yang kali ini kita akan bahas nama perusahaannya Surya Semesta Internusa Tbk dengan kode emiten SSIA atau kita panggil aja SSIA. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Di sini baru ya beritanya 12 jam yang lalu. SSIA yakin tren kenaikan kinerja di tahun lalu berlanjut di 2023. Ini mereka sangat optimis, tapi pemegang saham pengendalinya nggak optimis ya, masih jualan. Ya mana-mana aja sih. Jadi kita lanjut ke profil perusahaan. Jadi mereka ini didirikan udah lama banget pada tahun 71. Mereka IPO-nya pun tahun 97, jadi udah perusahaannya udah sangat matang dengan bisnis yakni pengembangan kawasan industri dan real estate, konstruksi serta perhotelan. Dan ini ada beberapa portfolio mereka, teman-teman bisa lihat. Jadi udah lama banget bergerak di bidang properti. Sudah banyak mengalami jatuh bangun tahun 98, 2008 juga sektor properti, dan juga booming properti itu tahun 2013, 2014. Jadi prospeknya bagaimana di tahun 2023 ini? Suku bunga tinggi kayaknya sih nggak bersahabat bagi SSIA. Jadi saya kurang optimis sih. Meskipun mereka optimis ya, tapi kita harus berhati-hati juga karena suku bunga agak tinggi. Selanjutnya sekarang kita akan lihat pemegang saham. Porsi publik 72%, ini nggak aman sama sekali. Lalu ada Arman Investments utama, dia memegang 8,5%. Dari beritanya sih nggak ada kasus hukum yang memberatkan perusahaan, tapi ada banyak banget berita tentang pengendalinya ini menjual saham SSIA-nya ya. Butuh dana, Arman Investment, Lego atau menjual 3,5 juta saham Surya Semesta. Ya, Lego 3,5 juta, 12 juta juga ada. Divestasi, kurangi porsi, jadi banyak berita tentang dia menjual sahamnya. Ini tentu saja nggak baik. Jadi pemegang saham aja udah nggak baik. Sekarang kita akan lihat laporan keuangannya yang syukur udah update sampai kuartal keempat. Jadi kita bisa lihat lebih update di sebelah ini ya. Kita bandingkan dengan yang RT Business punya, memang di 2022 dia mencatatkan kinerja yang bagus. Untuk laporan keuangannya sudah audit juga dengan disajikan secara wajar katanya. Kita lihat cashnya dulu. Cashnya 1,1 triliun rupiah. Wow, tebal juga ya cashnya ya. Lalu untuk hutangnya sebesar 1,8 triliun. Jadi masih lebih gede hutangnya. Nah ini yang agak berbahaya sih teman-teman. Selanjutnya untuk pendapatan usaha itu sebesar 3,6 triliun dengan beban 2,6 triliun, jadi dapat laba bruto 918 miliar rupiah, lalu dikurangi dengan beban dan penghasilan lain-lain, dapatlah laba usaha 549 miliar, dengan lalu dikurangi pajak, dapatlah laba rugi tahun berjalan 207 miliar, lalu yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 175 miliar. Yap, dengan PER 8,9 ini cukup bagus. Cuman marginnya agak tipis. Net profit margin 4,8%. Saya sukanya sih yang 10% ke atas. Cash-nya cuma 62%. Jadi bisa dibilang SSIA ini dari sisi PR-nya bagus, cuman marginnya agak tipis, jadi AI-nya menjadi tidak bagus. Cash ratio-nya juga nggak terlalu sehat. Pemegang sahamnya juga nggak bagus juga. Sekarang kita akan lihat apa yang mereka jual sampai mereka mendapatkan pendapatan. Usaha pastinya sih properti sih kemungkinan. Jasa konstruksi kebanyakan ya. Jadi mereka ini juga ada konstruksi juga.
Tidak terdapat pendapatan usaha yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha dari satu pelanggan. Jadi sangat terdiversifikasi. Ada PT Poyen. Baik, jadi mereka ini bukan hanya bukan jual real estate sama tanah kawasan yang paling besar ya, tapi jasa konstruksi. Baik, jadi sekarang kita akan lihat profil hariannya. Untuk profil harian 3,4 M, cukup liquid. Dan ini pergerakan sahamnya. Jadi kalau ditanya apakah SSCI ini menarik, bisa dibilang enggak ya. Dari pemegang sahamnya udah enggak bagus, lalu dari prospek usahanya jadi kurang bagus juga, lalu marginnya agak tipis, lalu cashnya juga kurang sehat. Jadi paling bagusnya di transaksi hariannya cukup liquid, tapi ya fundamentalnya enggak oke sih. Jadi kalau mau referensi yang bergerak di bidang properti, saya juga belum ada ya. Apalagi tahun ini suku bunga lagi tinggi, kemungkinan sektor properti akan terdampak. Kalau mau sektor lain sih ada banyak di sini ya, seperti batubara dan juga logistik. Tapi itu juga harus berhati-hati karena kedua sektor ini saham-sahamnya sudah pada naik banyak banget, bro. Jadi gitu aja pembahasan daripada SSCI. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.